bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Handayani. Saya selaku mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Kewirausahaan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu tugas digital marketing, di mana saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan strategi pemasaran pada PT Tomoda Mobil Indonesia. Baik, langsung saja saya akan bahas. Baik, mengenai pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai analisis SWOT dari PT Tomoda Mobil Indonesia, di mana yang pertama mengenai strength atau kekuatan, yaitu di mana PT Tomoda Mobil Indonesia ini berfokus pada segmen pasar youth atau kalangan anak muda dan keluarga. Yang kedua, menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan keluarga. Dan yang ketiga, menciptakan produk dengan konsep seperti minibus yang memuat banyak penumpang. Yang kedua, mengenai weakness atau kelemahan, yaitu di mana di sini PT Tomoda Mobil Indonesia belum dapat menciptakan produk dengan kualitas yang baik. Yang kedua, kekurangan tenaga kerja yang berkualitas pada bidangnya. Dan yang ketiga, masih menerapkan metode marketing campaign lama. Yang ketiga, opportunity atau peluang, di mana di sini PT Tomoda Mobil Indonesia melakukan penjualan mobil di kota besar sehingga mampu meningkatkan penjualan. Yang kedua, terdapat banyaknya peminat terhadap konsep mobil yang mampu memuat banyak penumpang. Dan yang ketiga, kendaraan yang sesuai dipakai untuk melakukan perjalanan bersama teman dan juga keluarga. Yang keempat, threats atau ancaman, di mana di sini ancaman bagi PT Tomoda Mobil Indonesia yaitu banyaknya pesaing unggul. Yang kedua, banyaknya pesaing yang unggul di kota besar. Dan yang ketiga, kualitas SDM atau tenaga kerja perusahaan yang masih kalah jauh dengan para pesaing lainnya. Baik, mengenai poin kedua, saya akan membahas mengenai strategi peningkatan penjualan dan perbaikan untuk PT Tomoda Mobil Indonesia, di mana yang pertama yaitu menciptakan program pengembangan karir bagi para karyawan, di mana program pengembangan karir bagi karyawan ini mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan bagi para karyawan dan juga kualitas pengalaman bagi para karyawan. Dan yang kedua, menempatkan karyawan yang ahli di bidangnya dalam divisi perusahaan yang dibutuhkan. Poin ketiga, mengidentifikasi kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh para pesaing yang lebih berkembang dari perusahaan atau PT Tomoda Mobil Indonesia. Poin yang keempat, menggunakan strategi pemasaran digital marketing, karena pada saat ini strategi pemasaran digital marketing sudah banyak dilakukan oleh para perusahaan, terutamanya pada para perusahaan pesaing. Dan yang poin yang kelima, yaitu poin terakhir, melakukan peningkatan terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, di mana kualitas pelayanan dan kualitas pelanggan juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dari PT Tomoda Mobil Indonesia ini, sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya bagi para calon konsumen maupun bagi para konsumen yang akan membeli produk dari PT Tomoda Mobil Indonesia. Nah, dan pembahasan yang terakhir yaitu poin ketiga mengenai strategi digital marketing, di mana di sini saya ada 4 poin, yaitu poin yang pertama, mengembangkan website perusahaan, di mana pengembangan website perusahaan ini sangat perlu untuk dilakukan. Karena apa? Karena pada dasarnya para konsumen akan mencari produk pada situs tertentu, dan situs itu jika web usaha kita berkembang, maka situs tersebut mampu memunculkan web perusahaan kita kepada konsumen yang membutuhkan atau calon pelanggan yang membutuhkan. Yang kedua, melakukan optimasi SEO pada halaman web perusahaan, di mana cara melakukan optimasi SEO ini yaitu dengan
menunjukkan konten-konten dan juga informasi yang berkualitas dan juga bermanfaat, dan juga informasi yang berkesinambungan dengan pemasaran ataupun penjualan dari produk PT Tomoda Mobil Indonesia. Dan yang ketiga, melakukan SEM pada website perusahaan. Melakukan SEM pada website perusahaan ini sangat perlu karena semakin meningkatnya rating dari web perusahaan, maka semakin mudah pula calon pelanggan maupun pelanggan mendapatkan website dari usaha kita ataupun menemukan website dari usaha kita, sehingga mampu mendatangkan banyak calon pelanggan yang akan datang ke halaman ataupun ke web usaha kita, dan tidak menutup kemungkinan juga mampu mengundang para pembeli. Dan poin yang terakhir yaitu poin keempat, melakukan pengembangan pelayanan terhadap email marketing dan sosial media marketing. Ini sangat perlu untuk dilakukan karena dari email marketing dan sosial media marketing mampu menciptakan image ataupun citra yang bagus bagi para usaha ataupun pelaku usaha, karena dengan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan baik pada media email marketing maupun sosial media marketing mampu menumbuhkan rasa kepercayaan pelanggan dan juga mampu menumbuhkan hubungan yang baik antara perusahaan dan juga pelanggan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.